Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam pelajaran firman Tuhan singkat. Dan saya percaya waktu kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 mengenai peringatan kepada orang-orang kaya. Nah, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Bahkan pahlawan-pahlawan iman itu banyak orang-orang yang kaya. Jadi Tuhan tidak benci kepada orang kaya. Orang-orang seperti Abraham, bapak orang beriman, Ishak anaknya, Yakub, itu disebutkan Alkitab orang-orang yang sangat kaya. Bahkan juga Raja Daud kita tahu seorang raja yang kaya. Yusuf, dia seorang Perdana Menteri di Mesir, dia orang kaya. Di Perjanjian Baru kita tahu ada ibu-ibu, ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Jadi kita harus tahu kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak membenci orang kaya. Tapi kenapa Alkitab memberi peringatan khusus kepada orang kaya? Karena kekayaan itu mempunyai kemampuan untuk membuat kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di 1 Timotius pasal yang ke-6 ada satu perikop yang judulnya itu di pesan penutup peringatan kepada orang-orang kaya. Di Yakobus juga disebutkan peringatan kepada orang-orang kaya. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi yang pertama Alkitab mengingatkan jangan tinggi hati. Waktu kita menjadi kaya ada kecenderungan untuk kita bisa menjadi tinggi hati. Jarang orang tuh masih miskin tinggi hati. Kalau saudara ada orang yang miskin terus tinggi hati, itu penyakitnya parah, double. Tapi yang biasanya menjadi tinggi hati adalah mereka yang kaya. Waktu dulu mereka miskin, mungkin mereka nggak gampang tersinggung. Tapi waktu mereka semakin kaya, ketika ada orang yang menyinggung, mereka berpikir, mereka nggak tahu siapa saya. Mereka nggak tahu apa yang saya punya. Sehingga kekayaan itu bisa cenderung membuat orang menjadi tinggi hati. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi tinggi hati. Kenapa? Alkitab berkata tinggi hati itu mendahului kehancuran. Kecongkakan itu mendahului kejatuhan. Dan Tuhan tidak mau justru karena berkat yang Dia berikan, kita justru jadi hancur. Kita justru jadi jatuh. Itu sebabnya kita tidak boleh menjadi orang yang tinggi hati sudah kita diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, kita juga jangan minder. Ada orang-orang yang mungkin belum diberkati seperti orang lain, tapi minder. Nah, ada yang berkata, kalau tinggi hati itu sombong ke atas, kalau minder itu sombong ke bawah. Jadi dua-duanya sombong, cuma beda arah. Artinya dua-duanya tidak dikenan Tuhan. Orang minder itu akan berkata, saya ini tidak ada apa-apanya, saya tidak mampu. Dan kadang-kadang mereka justru benci dengan keadaan diri mereka, gak suka dengan keberhasilan orang lain. Nah, yang tepat adalah kita harus bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita sekarang, tapi kita angkat orang lain. Jadi yang tepat adalah mungkin Tuhan berkati kita ada di posisi yang baik sekarang, tapi jangan anggap orang lain lebih rendah dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita angkat orang lain naik lebih tinggi dari kita. Kita hormati mereka. Jadi yang pertama, sewaktu kita diberkati, kita semakin kaya, jangan tinggi hati. Lalu yang kedua, Alkitab ingatkan, jangan berharap pada kekayaan. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita menemukan satu kenyataan bahwa ternyata kekayaan itu tidak bisa menolong kita dalam menghadapi penyakit ini. Ada orang-orang yang mungkin mampu, tapi ternyata tidak tertolong juga. Kehendak Tuhan berbicara lain. Dan memang kekayaan itu tidak bisa membeli segalanya. Kalau saudara terikat dengan dosa tertentu, saudara tidak bisa bayar untuk lepas dari dosa itu. Saudara tidak bisa bayar orang terlepas dari narkoba. Kita tidak bisa bayar orang untuk terlepas dari dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Kita tidak bisa bayar orang untuk lepas dari kebiasaan berjudi. Kenapa? Karena semua yang bersifat dosa ini sifatnya rohani. Dan hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari ikatan dosa. Itu sebabnya ayat tadi berkata, berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita disuruh berharap kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik segala sesuatu. Allah yang kaya, Allah lah yang sebetulnya yang pemilik segala sesuatu yang kaya. Dan Dia akan memberikan kepada kita untuk menikmati yang menjadi bagian kita.
Jadi yang kedua peringatannya adalah jangan berharap pada kekayaanmu, berharap kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Alkitab memperingatkan kita untuk suka memberi. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, waktu kita kaya, tujuannya adalah supaya kita lebih mampu berbuat baik. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi lebih banyak daripada orang yang tidak kaya atau yang belum kaya. Dan kita kaya bukan supaya kita pamerkan kepada orang lain. Alkitab mengajarkan kita kaya itu supaya kita bisa memberi, bukan supaya kita bisa pamerkan. Memang dengan bertumbuhnya teknologi media sosial, orang semakin tergoda untuk menunjukkan siapa dirinya. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, bukan itu tujuan kekayaan. Kekayaan itu memberi kita kemampuan untuk lebih banyak memberi. Dan memberi itu memberi kita manfaat. Ada beberapa hal. Yang pertama, memberi akan menyembuhkan kita dari satu penyakit yang namanya materialisme. Penyakit materialisme ini sangat berbahaya. Ada orang yang rela merampok, mencuri, membunuh, karena mereka punya penyakit materialisme. Mereka ingin lebih. Ada orang yang bahkan menjual dirinya, menjual imannya, korupsi. Kenapa? Karena mereka diikat oleh penyakit materialisme ini. Dan penyakit ini juga bisa menyerang sampai anak-anak. Ada anak-anak yang marah kepada orang tuanya kalau mereka tidak dibelikan apa yang mereka mau. Jadi penyakit ini merusak banyak hal, merusak moral banyak orang. Dan cara satu-satunya kita bisa sembuh dari penyakit ini adalah waktu kita memberi. Katakan sama-sama memberi. Waktu kita memberi, kita menjadi bos atas uang kita. Bukan uang kita yang menjadi bos, bukan keinginan kita yang menjadi bos, tapi kita yang menjadi bos. Ada yang berkata, money is a bad boss, but money is a good servant. Uang itu bukan bos yang baik. Karena waktu kita diperbudak oleh uang kita akan korbankan keluarga kita, korbankan kesehatan kita, korbankan nilai-nilai moral kita. Tapi waktu kita menjadi tuan atas uang kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya jadilah seorang pemberi. Lalu yang kedua, dengan memberi kita semakin serupa dengan Tuhan. Tujuan kita sebagai anak Tuhan adalah dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang memberi. Tuhan memberikan kita bumi yang indah. Tuhan memberikan kita nafas gratis. Tuhan memberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus gratis, cuma-cuma. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita, menguatkan kita. Itu sebabnya waktu kita memberi, kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, waktu kita memberi, kita akan menerima. Apa yang kita tabur, akan kita tuai. Suatu kali ada cerita, ini kisah nyata. Ada seorang ibu yang senang memasak. Dan setiap kali dia memasak, dia bagikan ke tetangganya, dia bagikan ke anggota-anggota gerejanya. Nah, singkat cerita, sesudah usia tua, ibu ini tidak bisa memasak lagi. Tapi setiap hari ada orang yang selalu memberi masakan. Sehingga ibu itu tidak pernah kekurangan masakan. Cuma anaknya komplain sama gembalanya. Pak Pendeta, kenapa ibu saya ini tidak pernah ada yang kasih uang? Selalu yang kasih itu adalah makanan. Lalu pendeta itu tanya, selama ini ibu kamu pernah nggak ngasih uang sama orang lain? Anak itu bilang, nggak pernah. Ibu kamu sering kasih apa? Sering kasih masakan. Exactly. Apa yang ibu ini selama ini tabur, itu yang dia terima. Dia sering memberikan makanan, dia akan menerima makanan. Itu sebabnya pastikan, kalau kita mau menerima sesuatu, kita harus mulai memberi sesuatu. Kalau saudara mau menerima uang suatu saat, mulai memberi uang kepada orang sekitar saudara. Kalau saudara mau menerima sesuatu dalam hidupmu, mulai memberikan hal tersebut kepada orang di sekitarmu. Jadi yang pertama, memberi menyembuhkan kita dari penyakit materialisme. Yang kedua, memberi akan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Yang ketiga, memberi akan membuat kita menerima apa yang kita berikan. Jadi 3 hal pertama tadi, mengapa kita diberi peringatan, karena kekayaan itu mempunyai potensi untuk membuat kita melanggar perintah Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak tinggi hati, tidak berharap pada kekayaan, kita diingatkan untuk suka memberi, dan yang terakhir, kita diingatkan untuk fokus kepada hidup yang akan datang. Fokuslah kepada hidup kekal, bukan hidup yang sementara ini. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa menjerat untuk kita terlalu mencintai hidup yang sekarang. Terlalu berfokus kepada hidup yang sekarang. Contoh itu istri Lot. Di Lukas 17 ayat 31-32 dikatakan tentang istri Lot, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, ini bicara tentang akhir zaman. Kita sekarang banyak bahas tentang akhir zaman, terutama karena pandemi COVID-19 ini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Jadi nanti waktu terjadi sesuatu di akhir zaman, Tuhan bilang jangan terlalu terikat dengan barang-barang di dalam rumahmu.
Jangan terlalu terikat dengan barang-barang yang ada di lantai 1 di basement. Kalau dia lagi diperangin di atas rumah, jangan turun ke dalam rumah. Kenapa? Karena istri Lot, dia menjadi tiang garam. Dia begitu melekat kepada hartanya di Sodom dan Gomora. Waktu malaikat Tuhan bilang, pergi tinggalkan Sodom dan Gomora, jangan menoleh ke belakang. Hatinya melekat kepada hartanya dan dia menoleh, lalu jadi tiang garam. Sampai saat ini, buktinya nyata, di Laut Mati, di daerah Israel sana, masih ada tiang garam istri Lot. Itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan melekat kepada harta kita. Itu sebabnya Mazmur 62 ayat 10 Alkitab berkata, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kenapa kita harus memberi tadi? Kenapa kita tidak boleh tinggi hati? Karena kita bisa tergoda untuk melekat kepada harta kita, waktu harta kita bertambah. Dan Alkitab berkata di bagian yang terakhir, beri supaya kita bisa mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik untuk hidup yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya adalah di waktu yang akan datang. Waktu kita kumpulkan harta kita untuk waktu yang akan datang, itu akan menjadi dasar bagi kita untuk hidup yang sebenarnya. Tapi untuk bisa memperoleh hidup yang sebenarnya, kita harus lakukan dulu apa kata firman Tuhan. Di 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak, yaitu Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, yaitu tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi mungkin kita orang yang baik, kita orang yang murah hati, kita sudah suka memberi, kita dermawan. Tapi syarat pertama untuk kita bisa memiliki hidup kekal adalah kita harus punya Tuhan Yesus di hati kita. Itu sebabnya hari ini kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah menerima Yesus di dalam hatimu, ini saat yang tepat. Ini saat yang terbaik, jangan keraskan hatimu. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah juru selamat. Kita sebentar lagi akan memasuki Jumat Agung. Jumat Agung adalah peringatan di mana Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga dia menjadi penebusan atas dosa kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun dosa kita. Kalau kita minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menghapus dosa kita, dia akan menebus kita, dan dia akan memberikan keselamatan, jaminan, kepastian hidup yang kekal. Karena dosa kita sudah diampuni, kita bisa tinggal selama-lamanya dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan saat ini saya memberi kesempatan. Kalau ada Bapak Saudara yang ingin mengundang Yesus dalam hatimu, mari ikuti doa saya. Kita pejamkan mata, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini, saya buka hati saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah semua dosa saya, sucikanlah hati saya. Sejak saat ini, saya percaya bahwa saya adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk Bapak Saudara yang baru saja mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami berdiri di atas firman-Mu bahwa barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kami akan diselamatkan. Karena itu hamba-Mu percaya semua yang sudah mengucapkan doa tadi, mereka sudah menerima kepastian keselamatan dalam Engkau. Berkatilah hidup mereka. Yang berikutnya, berapa banyak yang mau komitmen, Tuhan, saya mau menjadi orang kaya, orang yang diberkati, tapi tidak tinggi hati. Saya mau menjadi orang kaya yang diberkati, tapi tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekayaan saya. Saya menjadi orang kaya, orang yang diberkati, yang suka memberi. Saya menjadi orang kaya, orang yang diberkati, tapi fokus kepada hidup yang akan datang. Kalau Bapak Saudara mau, angkat tanganmu di tempat dimanapun kau berada. Bapak, Kau yang melihat tangan-tangan yang terangkat, teguhkan komitmen kami ini. Tolong kami untuk kami sadar bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah supaya kami bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, bagi perluasan kerajaan Allah, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, di akhir pertemuan singkat kami lewat online ini, kami terus berdoa Tuhan. Berkati semua petugas medis yang sekarang sedang berjuang merawat orang-orang yang sedang sakit.
secara khusus karena virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tolong juga mereka yang menjadi PDP, menjadi ODP, dalam nama Yesus mereka sembuh. Tuhan berkati imunitas tubuh mereka kuat kembali mengalahkan semua virus itu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami diberikan hikmat untuk menuntun negara kami, mengambil keputusan yang terbaik melewati masa-masa ini. Dan kami berdoa tidak ada resesi terjadi. Bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain, kami menjadi orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami juga rindu menjadi berkat bagi Ibu Saudara lewat doa, lewat konseling. Kalau ada yang ingin didoakan, kau punya pergumulan apapun dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam membesarkan anak, Bapak Ibu Saudara bisa men-DM account ini. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Kami hamba-hamba Tuhan akan menjaga rahasia pelayanan kami. Tidak usah khawatir. Tujuan kami satu, ingin menolong Bapak Ibu Saudara, bersepakat bersama Bapak Ibu Saudara untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.